The first time I heard Indonesia Raya in one seminar in the university, I was like, I was amazed. I was like, what do you call mentakjub? Takjub. We find nowadays youths are so much enamored by the science and technology that we use, like computers and mobile, everything. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan spiritualitas. Itu seperti apa menurut Mr. Robin? Ya, kesosaan Weda itu jelaskan bagaimana bagi mereka mampu mengendalikan, ya dikatakan sebagai pikiran dan juga indera-indera mereka sebenarnya yang bisa mengendalikan dirinya. They also have like similar culture with our culture. So why cannot we come together and become like one good community? Gimana ini untuk beri pesan-pesan buat pemuda-pemuda di Bojonegoro khususnya untuk tetap bisa menyelaraskan antara jiwa dan raga mereka gitu. Halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro bersama saya Irfan Rama. Kali ini Radar Bojonegoro kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Kita kedatangan Mr. Robin dan Mr. Madi. Ya. Gimana kabar ini, Mr. Robin dan Mr. Madi? How are you? Baik-baik. Thank you. Jadi semuanya saya baik-baik juga. Yes. Sebelumnya kita mau kenalan nih sama Mr. Robin sama Mr. Madi. Dari lembaga apa dan tujuan ke Bojonegoro seperti apa nih? Thank you very much for having us here in podcast Radar Bojonegoro. Jadi, terima kasih banyak karena kita sudah hadir di podcast Radar di Bojonegoro ini. I have come from this place called Manipur in India. Ya, jadi saya berasal dari suatu tempat di India bernama Manipura. And I have been coming to Indonesia for the past 15 years. Ya, saya sudah datang mengunjungi Indonesia sudah hampir warawiri selama 15 tahun seperti itu. Yeah, because the first time I came it was in 2009 in Bali, and I liked the culture. In India also we have a Hindu culture. I belong to Hindu family, but here is very special. Very nice people. The way they treat nature, the way they treat other people. I was captivated. Ya, tentu saja ya saya datang pertama kali 2009 itu ke Bali, dan kemudian saya mendapatkan di sana tentu saya karena saya dengan di Bali itu mirip dari keluarga ya, dari beragama Hindu seperti itu datang ke sini. Tapi setelah mengunjungi Indonesia saya begitu tertarik dengan apa yang ada di Indonesia ini dengan budayanya terutama. So I used to travel to different places in Indonesia. I go to parts of Java, Sulawesi, and even like all the way to Kalimantan also. But this is my first time to be coming in Bojonegoro. Ya, jadi saya telah mengunjungi beberapa tempat di Indonesia, salah satunya tentu di Jawa, kemudian di Sumatera, kemudian di Kalimantan. Tapi ini adalah pertama kali saya tiba di Bojonegoro. And I feel that my trip has become fruitful. Jadi saya merasakan perjalanan yang selama ini saya jalani di Indonesia ini itu penuh dengan hal yang membahagiakan. Because people are so nice. They are very open, even though they belong to different culture and different religion. So I feel I can learn a lot more from the people here. Ya, karena saya merasakan bagaimana meskipun di Indonesia ini penuh dengan latar belakang, baik itu agama, ras yang berbeda seperti itu, tetapi mereka sangat terbuka. Dan itu saya merasakan ingin mendapatkan hal ini yang lebih banyak lagi. What the mission, Mr. Robin, untuk Indonesia? I belong to this institute called Bhaktivedanta Institute, and also we have our branch here in Indonesia. We call that YIBI, Yayasan Institute Bhaktivedanta Indonesia. So we try to synthesize, we try to combine the findings of science and spirituality, so to give a new model for education for the youths. Jadi saya berasal dari institusi yang bernama Bhaktivedanta Institute, dan beliau di sini juga ada cabangnya di Indonesia namanya Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia, dan itu sebenarnya adalah menjembatani antara sains dan spiritualitas
di mana ini akan menjadi nantinya kombinasi sains dan spiritualitas ini menjadi model baru bagaimana untuk mengembangkan kepemudaan di seluruh di dunia ini. Our director, he was a PhD in physical organic chemistry, Dr. Tidhi Singh. He got his PhD from University of California. Dan ya direktur ya pendiri kita adalah beliau adalah lulusan dari lulusan doktoral di Universitas di California atau UCLA. He used to meet with many Nobel laureates around the world. Dan beliau sangat sering bertemu dengan peraih-peraih Nobel di seluruh dunia dalam hal ini. So we are trying to just continue his work. Ya, dan karena itu kami hanya berusaha melanjutkan apa yang telah beliau lakukan selama. Because we find nowadays youths are so much enamored by the science and technology that we use, like computers and mobile, everything. They are so much enamored by this. Dan tentu saja karena kita sekarang mengetahui bagaimana banyak sekali pemuda maupun pemudi kita, ya mereka diberikan seperti ya bagaimana mereka menggunakan ya semua alat-alat seperti ya komputer, kemudian handphone dan segalanya. Ya, itu yang berhubungan dengan sains dalam hal ini. So all these gadgets or all these equipments or devices are supposed to make us happy. Ya, dan seharusnya semua ya hal-hal yang berasal dari sains ini seperti gadget dan ya seperti laptop dan yang lainnya tersebut harusnya bisa membawa kita kehidupan yang lebih bahagia. But are we happy? Tetapi pertanyaan sekarang, apakah kita bahagia? So this gives our the science and technology. We cannot remove it. Ya, we have to use it. Ya, tentu saja kita mengetahui zaman teknologi sekarang seperti ini semua yang berhubungan dengan sains dan teknologi ini kita tidak bisa buat dia terbelakang. Kita harus menggunakannya malah dalam kehidupan. And from spirituality, from spiritual side, we get values of human life. Dan tentu tapi dalam hal spiritualitas kita mendapatkan hal yang paling utama, yaitu nilai-nilai luhur ya dalam apa yang telah diberikan budaya kita. So if we combine these two, then we will have scientific advancement with spiritual values. Then we will be able to understand what is the meaning and purpose of our life. Dan tentu saja jika ini bisa digabungkan ya tentu sains dan kemudian spiritualitas dikombinasikan demikian rupa, maka itu akan mempunyai arti yang lebih mendalam dalam penggunaan baik sains dan teknologi dan mempunyai makna yang terdalam untuk tujuan kehidupan kita. Ya, karena tapi sekarang nih banyak dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan spiritualitas. Karena dengan alasan mungkin realitas mungkin empiris, tapi mereka meninggalkan spiritualitas. Itu seperti apa menurut Mr. Robin? Okay. Why they leave this? Because of this. Actually, the gadget can make them nowadays they leave the spirituality. Okay, so and let me start from the word that our Radha Bojonegoro was trying to start with. Kemerdekaan. Ya. Mungkin saya ingin menyampaikan tentang apa yang sebenarnya topiknya tentang kemerdekaan itu dimulai. So this is a very powerful word. Ya, ini sebenarnya sebuah kata yang sangat perkasa sebenarnya. The first time I heard Indonesia Raya in one seminar in the university, I was like I was amazed. I was like, what do you call mentakjub? Ya, takjub. Oh, ya, kalau di India bahasa Urdu juga takjub juga sama. Iya, ya. Jadi dalam itu dijelaskan ya bagaimana awalnya ketika beliau ya berbicara di universitas ya di beberapa universitas biasanya harus dinyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Setelah mendengarkan itu ya itu dia merasa takjub sekarang ya kata-kata yang ada di dalam. Yeah, because there are these two lines there which says bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Then what do we say? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Like that. So I was thinking, oh, this is very nice.
Dan ketika dia mengetahui dua ya bait kata dijelaskan dalam Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka. Jadi dia merasakan, kata ini setelah diketahui artinya seperti itu, dia mengatakan ini luar biasa sekali dalam hal ini sebenarnya. Because see, we have to also take care of the body, also we have to take care of the spirit. Oh iya. Ya, jadi hal yang paling dominan di sini adalah selain kita harus menjaga badan kita juga harus menjaga ya yang namanya jiwa atau sang roh ini dalam hal ini. Jadi beriringan ya. Iya, beriringan lagi. It's already there in your culture, already in your Indonesia Raya. It's there. Ya, karena ini sudah ada dalam budaya kita sendiri, jadi Indonesia Raya gitu. Tapi tidak banyak orang yang tahu benar terkait itu ya. Because see, we have become independent from colonial rule. Other countries, we have become independent, but we have become independent by the body. Dan tentu saja kita mengetahui kita mungkin sudah bebas dari penjajahan kolonial ataupun ya bahkan itu dari negara lain yang berusaha menginvasi negara kita seperti itu. Tetapi ya ini kita belum mampu juga terlepas dari hal yang namanya di badan kita dalam hal ini merdeka. But we are still controlled by the mind and senses. Ya, di mana kita masih dikendalikan oleh yang namanya pikiran dan juga indria-indria gitu. Because sometimes our senses say, "Oh, I want to smoke a cigarette." You have to give cigarette. Ya, ketika seperti contohnya ya tidak bisa mengendalikan ya indria-indria kita. Kalau ya pikiran bilang sekarang Anda harus ya pakai merokok seperti itu ya, harus ketika itu harus ada rokok di sana. Kita tidak mampu mengendalikan. People think that I become like very great person. Like I see an advertisement, pria punya selera. Was that talk less, do more? Yeah. But is it that you want to smoke, or your tongue is forcing you to smoke? Ya, jadi ini adalah hal yang menarik ya, karena setiap di jalan yang dipenuhi dengan ya seperti ya iklan-iklan yang namanya iklan rokok seperti itu ya, pria punya selera ataupun ya bicara sedikit ya banyak kerja seperti itu. Dan kemudian ya di situ dijelaskan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Apakah benar kita yang menginginkan itu? Apakah kita dipaksa oleh indera-indera kita untuk merokok itu? Seperti itu. So we are servant of the tongue. Ya, karena kita sebenarnya dikatakan sebagai akhirnya kita menjadi pelayan dari lidah kita dalam hal ini. There are so many things our mind forces us to do. We don't want to do, we are forced to do. Ya, dan begitu banyak pikiran yang dijelaskan ya, bagaimana kita tidak ingin melakukannya tapi terpaksa melakukannya karena itu ada ya suatu kekuatan yang membuat kita melakukannya. Like we close the door so that bad person or thief cannot enter the house. Ya, seperti halnya kita menutup pintu seperti itu. Maksud dari membuat pintu sebenarnya adalah supaya orang-orang jahat tidak masuk ke rumah. But we cannot close the door of the mind. All bad thoughts are entering. Tetapi sayangnya ya kita tidak bisa menutup ya pintu pikiran kita karena semua hal-hal yang buruk pun gampang masuk ke dalam pikiran kita. So we are still we are servant. Still we are like dependent, like we are controlled. Ya, masih kita bisa ya terkendali dalam hal ini, sedikit ya terkendali. So it is said in the Vedic scriptures that one who is independent, one who can control the mind and senses, he is independent. Ya, karena itu jelaskan dalam ya, namanya ya kesastaan Weda itu jelaskan bagaimana bagi mereka mampu mengendalikan ya dikatakan sebagai ya pikiran dan juga indera-indera, mereka sebenarnya yang bisa mengendalikan dirinya seperti itu. Mereka yang merdeka dalam hal ini. Gimana cara kita bisa merdeka dengan tubuh kita sendiri ini, gimana, Mr. Robin? Apakah mungkin terjadi? So it begins by reflection, or we can say introspection. Ya, itu dimulai dengan merefleksikan diri kita atau dengan kata lain introspeksi diri ya. You see, we see there are many animals around us. Ya, contohnya begitu banyak ya binatang ada di sekitar kita dalam. And what does all the animals do? They do only 4 activities: eating, sleeping, mating, defending. Ya, kita mengetahui ada kecenderungan dari dalam dunia binatang juga ya, makan, tidur, berketurunan dan membela diri. And as human beings,
we are supposed to be more advanced than animals. Ya, sebagai umat manusia seharusnya kita lebih maju dari binatang, benar kan? Okay, so but as advanced human being, we have got good education, we have got good job, but what work, what activities we do besides eating, sleeping, mating, and defending? Ya, bahkan kita dalam kehidupan sebagai manusia kita punya edukasi yang lebih ya, dari pendidikan, kemudian ya pekerjaan yang baik. Tetapi apa yang kita lakukan? Masih juga berkutat di 4 hal ini: makan, tidur, berturun, membela diri dalam hal ini. What do we do exactly? Ya, sekarang apa yang kita harus lakukan sebagai manusia tentunya tentu. So the bird sleep, we sleep. The bird eat, we also eat. The bird has got children, we have got children. He defend himself, we also defend ourselves. Ya, tentu saja ya seperti burung misalnya, mereka makan, kita juga makan. Burung juga membela diri, juga kita membela diri. Ya, kalau punya anak, ya burung juga, kita juga punya anak, ya. Dan juga tentu ya tidur, juga kita tidur juga sama apa bedanya gitu. So if I am doing the same activity as the bird or the animal, how does it make me different from them? Ya, jika saya melakukan hal yang sama itu saja seperti yang dilakukan oleh burung itu, apa yang menjadi perbedaan saya dengan burung? So this is the beginning of how am I different from them? Who am I? Ya, karena itu ini adalah awal di mana mempunyai apa yang seharusnya jadi sebagai manusia dalam hal ini, apa perbedaan kita dengan binatang tersebut. Because the body will finish one day. Ya, karena kita mengetahui, bahkan semua orang tahu bahwa suatu saat kita akan meninggalkan badan ini. But if we can say, but the soul remains. Tapi sang roh itu akan tetap ada. It is eternal. Itu bersifat abadi. So we feel that it is not just like bodily activities, but we want to do something good, so that the next generation will have something good to follow. Ya, jadi ini tidak hanya memikirkan tentang kebaikan diri kita. Jadi kita harus melakukan sesuatu di mana nanti akan bermanfaat bagi generasi yang akan mendatang dalam. Then we can go beyond religion, beyond caste, beyond community. You become universal. Ya, tentu saja nanti akan bisa melampaui yang namanya hal yang apakah itu tentang keagamaan kita ataupun apa latar belakang kita, dari mana ras kita berasal, seperti itu. Dan ini akan kita mampu jauh melihat hal-hal yang sangat bermanfaat dalam hal ini. So it becomes very interesting. Just see, like, you know, the bird is not addicted to handphone. We addicted. Jadi yang menarik di sini adalah ya bahkan ya burung sendiri ya, tentu saja dengan apa yang dalam kehidupan binatang seperti burung ini ya, mereka tidak ya menjadi kecanduan gadget ya seperti yang kita alami. So who is more advanced? Kalau kita pikir siapa yang lebih maju dalam hal ini? Siapa yang bisa mengendalikan diri ya? So this is the beginning. Ya, itu adalah awal yang mendasar, harus diketahui. And gradually we can learn what is the essence of the religious scriptures, of spirituality, and also we can learn essence of science. Dan tentu saja kita harus mengetahui esensi ya, sebenarnya yang paling pokoknya esensi dari apa itu sains atau apa itu agama, seperti itu. Ya, ini yang kita harus ketahui secara mendasar terlebih dahulu. Science is trying to find the truth, and spirituality also trying to find the truth. Ya, di mana hal yang mendasar adalah ya sains juga untuk mencari tahu tentang hal yang sebenarnya, dan juga hal yang sama terjadi dalam spiritualitas, ingin mengetahui yang sebenarnya. Benaran ya, Kebenaran. benaran. We have we call handphone a smartphone, right? Smartphone. Smartphone means your phone is very smart. Ya, artinya kalau kita sering mengatakan ya mobil ya HP ini ya seperti itu sebagai smartphone ya, jadi artinya yang smart itu teleponnya atau HP-nya. Because if you want to use smartphone, you have to be smart. Ya, karena itu ketika kita harus menggunakan HP ini, kita harus atau smartphone ini, maka kita harus menjadi lebih smart gitu. Daripada If not, the phone outsmart you. Ya. Jika tidak, maka teleponnya yang akan membuat Anda menjadi dibodoh-bodohi. Then what happens? I am supposed to use the handphone for my convenience, but if not, if I'm not intelligent enough, the handphone will use me.
Ya, kalau itu jika kita cukup mempunyai kecerdasan, kita harus menggunakan handphone itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hal ini. Tetapi yang terjadi dalam hal ini, ya jika tidak kita punya kecerdasan yang cukup, maka yang terjadilah handphonenya yang akan menggunakan kita. And there's so much time. Ya, dan kita kapan kehilangan waktu yang sangat banyak dalam. I try to check myself. I switch off internet and then just keep the phone and check how much time I can use. Whole day I'm free to do so many activities. Ya, dan tentu saja dijelaskan bagaimana kita harus selalu ya mengecek diri kita bagaimana menggunakan ya namanya HP ini, dan kemudian kita melihat bagaimana penggunaan yang sangat efektif, efisien, baru ya begitu banyak waktu yang kita bisa gunakan sebenarnya hal yang kegiatan yang lain. Teman-teman nih, apalagi oleh ini. Use the phone, don't become used by the phone. Jadi ingat selalu bahwa gunakan handphone itu untuk hal yang baik ataupun yang berguna gitu. Jangan digunakan oleh handphone itu ya untuk kepentingan handphone itu. Kita yang dikuasai oleh handphone. It is same with everything else, not just handphone. Ya, tidak hanya terjadi pada gadget atau handphone ini, tapi untuk hal yang lain juga kita harus bisa menyadari teknologi yang lain. You have got money, you have got recognition, good position. So we should know that why I am given this position, how I can use it. Dan itu juga terjadi apakah kita punya kedudukan yang bagus ataupun dalam dikenali di masyarakat. Tetapi di sini harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Ya, bagaimana dengan posisi ini mungkin saya bisa menggunakan untuk orang lebih banyak, kemakmuran orang banyak seperti itu. Bermanfaatan orang lain. Ya, produktif dan energetik. Ya, semboyan Bojonegoro. Untuk Mr. Robin, sudah berapa lama di Bojonegoro? 4 hari. Ya, kita akan. We already we plan for 4 days. Yeah. Already 2 days we have gone. So I'm here till tomorrow. After this we go to Sulawesi. Jadi kita mempunyai planning selama 4 hari di sini dan 2 hari sudah berlalu. Jadi di Bojonegoro tinggal lagi 2 hari dan kita akan pergi ke Sulawesi. Apa saja yang sudah dilakukan di Bojonegoro nih? Mungkin diskusi dengan mahasiswa atau mungkin dengan forum-forum di mana saja? Yeah, we just had one program, one seminar at PLN Bojonegoro. So we discuss about stress and time management there. Ya, jadi kita selalu mengadakan sedikit seminar seperti itu tentang waktu dan manajemen stres seperti itu di PLN di Bojonegoro. And some time back we had some program in Yogyakarta with saya. Ya, jadi kita juga terkoneksi juga dalam berbicara dengan interfaith dengan agama-agama yang lain. Dalam hal ini kemarin di Jogja dengan kelompok yang namanya Seaya. Jadi kita Southeast Asian Youths for Humanity. Ya, jadi ini adalah komunitas di mana se-Asia Tenggara tentang. Then from Sulawesi we are going back to Bali. Here we have some more seminars coming up. We're meeting students in Undiknas and the Polytechnic and Poltekkes. Dan juga setelah itu dari Sulawesi kita akan kembali, yaitu sekitar tanggal 10 kita akan sampai di Denpasar. Kita akan mengadakan paling tidak 3 seminar dan 4 hari itu di seluruh beberapa universitas di Undiknas, Poltekkes dan terkait kepercayaan dan teknologi sains dan gimana ini untuk mungkin pesan-pesan buat pemuda-pemuda di Bojonegoro khususnya untuk tetap bisa menyelaraskan antara jiwa dan raga mereka gitu. Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. How can you give message to our youth here in Bojonegoro? How to make this between spirit and also the body
become like very balancing. Oh, thank you, Pak. Actually, in Indonesia, even Bojonegoro, you already have the culture. Ya, sebenarnya yang terjadi adalah bukan hanya di Bojonegoro, terutama secara garis besar di Indonesia. Sebenarnya Anda sudah mempunyai budaya itu. For example, nowadays this old age home is becoming very common. Ya, contohnya kalau sekarang ya tempat ya penitipan orang tua sekarang itu mungkin di seluruh dunia ini sedang berkembang ya untuk di hal ya, geriarti itu. So may I ask, in Bojonegoro, do you still live with your old parents or grandparents in the same house? Ya, apakah di Bojonegoro ini masih Anda tinggal bersama ibu ataupun ya mungkin kakek nenek yang sudah tua seperti itu, masih tinggal dalam satu rumah? Mayoritas masih kalau di Ya. Bojonegoro. Ya, So that is the essence. ya, itulah esensinya dikatakan. Like our parents, they took care of us when we are small. Ya, seperti halnya ketika orang tua kita selalu merawat kita sejak kecil seperti itu. And as babies, we create 24 hours problem for them. Dan sebetulnya saja sebagai seorang anak yang masih kecil seperti itu, kita selalu bikin masalah dalam 24 jam selalu untuk mengganggu orang tua kita dalam waktu ini. And for how many years? Dan itu selama berapa tahun kita selalu mengganggunya? Minimum 15 to 20 years. Ya minimal ya 15 sampai 20 tahun mereka harus merawat kita seperti itu. But our parents never come. Ya, tapi orang tua kita jarang ya kita komplain seperti itu. When they become old, Ya ketika mereka sudah tua seperti itu, then they are unable to do their own work, ya ketika mereka sudah tidak mampu melakukan aktivitasnya lagi dalam then we complain. sekarang kita menjadi komplain seperti itu. Is that what do you call bersyukur? Ya, apakah itu ada suatu hal yang dianggap sebagai hal yang bersyukur? This we have in our culture already. Ya, di mana Anda sebenarnya sudah mempunyai budaya ini. But we are forgetting it. Ya, tapi kita gradually. semakin ya mulai melupakan hal-hal yang sangat sederhana seperti itu. See, when we are living in the family, we care for. When I take a decision, then we think, oh, how will my decision affect other family members? Ya, kita juga dalam mengambil suatu keputusan, kita harus juga berpikir apakah keputusan ini akan mengganggu dari ya keluarga kita atau tidak dalam contoh yang tadi. So if we expand it, Ya. then you can feel that how my decision is going to affect my country. Dan tentu saja jika Anda ya mau lagi melebarkan lagi dalam hal ini, apakah yang keputusan saya ambil ini bisa yang mempengaruhi negara kita, Pak? Because see, before we had scientific advancement, Yeah. like Bojonegoro was one place, Lambungan one place, this in all Indonesia was separate. Ya, tentu saja sebelum adanya yang namanya kemajuan teknologi, kita tahu di Bojonegoro tempat yang lain itu tampak seperti terpisah seperti itu. But with science and technology, all the world has become like a global village. All the world is connected. Ya, karena itu dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, maka bahkan bukan hanya Bojonegoro dan tempat yang ada di Indonesia, tapi juga seluruh dunia itu menjadi suatu seperti desa yang secara global, desa global seperti Saling itu. terhubung. Yeah. Then we find that they also have like similar culture with our culture. So why cannot we come together and become like one good community? Ya, dan tentu saja setelah itu orang-orang akan bertanya, kok mirip ya budaya dengan kita seperti itu, kenapa enggak kita menjadi satu dalam satu komunitas? Then it helps to solve so many of the problems that is today in our society. Dan tentu saja hal-hal yang seperti ini akan membantu kita ya, sangat besar dalam hal bagaimana menyelesaikan begitu banyak permasalahan yang ada dalam masyarakat kita saat ini. And also when you practice this, then the essence is that you become happy with the simple things in life. Ya, dan diantara semuanya adalah hal yang paling mendasar kita harus jadikan dalam fondasi dalam kehidupan kita adalah menjadi bahagia dengan hal yang paling kecil pun yang kita bisa lakukan dalam hal ini. Like when we are small, in breakfast, our parents will cook like nasi bubur. Yeah. Ya, seperti halnya ketika kita masih kecil seperti itu kita menjadi sangat puas ya, hanya kalau dikasih nasi bubur aja udah seneng gitu. And now we are going to 5-star hotel. Ya, dan sekarang kita bisa pergi ke ya hotel-hotel yang bintang 5 dalam hal ini. But let me ask you sincerely,
which tastes better, the food in the five-star hotel or the nasi bubur cooked by your mother? Ya, dimana sekarang kalau saya ingin bertanya lebih ya gamblang dalam hal ini, yang mana sebenarnya lebih enak? Apakah Anda makan di hotel bintang 5 ataupun makanan yang dimasak oleh ibu Anda semua? Yeah. Bintang 5. But what food the mother cooks cannot be replaced by any hotel. Ya, dan kita mengetahui sebenarnya yang terjadi kalau mau kita mengatakan bahwa apapun yang dimasak oleh ibu kita sebenarnya itu tidak bisa didapatkan di tempat lain lagi seperti itu. I'll ask Pak, like, when your mother embraces you, Ya, can somebody replace that feeling? ya, ketika contohnya ibu Anda memeluk Anda, apakah ada yang bisa menggantikan ya perasaan yang Anda rasakan ketika ibu Anda? Ya, tahu. Akhirnya tahu. So we should try to understand this culture. We try to understand the values of our relationship with the family, with my surroundings. Then we can start to feel that okay, I am doing something now. Is this really important? Dan tentu saja kita harus ya mengetahui ya, nilai luhur yang ada di dalamnya, apakah ya budaya yang kita telah alamkan. Apakah inilah yang kita cari? Pada saat ini kita harus benar-benar berpikir ini yang kita cari atau yang lain ya seperti itu. Then my thinking process become very broad. Dan kemudian cara berpikir kita akan menjadi sangat luas, atau dengan kata lain open minded. Open minded tapi tetap bisa mengontrol diri ya. Karena kita punya budaya yang luhur itu. Sudah punya dasar. Iya, dasar itu. Kalau mungkin budaya-budaya Indonesia yang mungkin menurut Mr. Robin bagus nih, apa nih? Bisa jadikan prinsip hidup seperti apa? I can see one common thread in all this culture of Indonesia. Jadi saya bisa melihat benang merah di semua budaya yang ada di Indonesia. That everybody is inclined towards pluralistic society. Ya, semua orang ingin hidup dalam kehidupan yang pluralisme sebenarnya dalam hal ini. Because everybody is a different individual. Ya, karena kita mengetahui setiap orang merupakan individual yang berbeda sebenarnya. If we are 3 person, then there will be 3 different opinions. Ya, tentu saja jika ada 3 orang seperti ada di sini, ya seperti itu semuanya punya opini yang berbeda dalam hal ini. But somehow or other, all these cultures are able to stay together. Ya, dan entah bagaimana itu dirasakan di sini itu bisa tetap bersama begitu. So this is like a garland. Ya, ini seperti kalau dikatakan artinya di India namanya garland, yaitu bunga, kalungan bunga. Ya, kalungan. Like different flowers, different colors and smell, all flowers come together and become a nice garland. Ya, karena itu ketika dirangkai bunga-bunga yang berbeda, itu akhirnya menjadi kalungan bunga yang sangat indah. So I find that in all these different cultures, in different places in Indonesia, even in their dance, the way they are doing the rituals, I find this common thread is there. Ya, tentu saja setelah saya berkeliling di Indonesia ini dengan budaya yang berbeda, kemudian agama yang berbeda seperti itu, dan ritual yang berbeda seperti itu, yang dirasakan ada satu garis benang merah yang sama dalam hal ini. One is the hospitality. Yang pertama adalah keramah tamahannya. Because I am a foreigner here. Ya, karena saya sebagai orang yang asing di sini. But whenever I went to meet different people, to talk with them, to eat with them, I never felt that I am away from home. Ya, dan ketika saya bertemu dengan penduduk di sini, ya, kemudian ya, tentu saja berbicara dengan mereka, yang terjadi saya tidak pernah merasakan bahwa saya pergi ke luar negeri gitu. Seperti di rumah sendiri gitu. And one nice thing I found was that some years back we had a program in Gorontalo, Yeah. in Sulawesi. Dan pada saat itu beliau juga pada membuat program pada saat itu di Gorontalo di Sulawesi ya, Utara. Ya. And there were many students from Hindu, from Christian, from Muslim, Buddha, from Buddha. And I was surprised that they asked me this question, can you tell me something which is like universal from Bhagavad Gita that we can learn to enrich ourselves? I said, wow, this is very nice. Dan pada saat itu ya semua dari berbagai background agama datang untuk mengikuti ya seminar tersebut, baik
umat Muslim, umat Hindu, Buddha, kemudian umat Kristen seperti itu. Yang terjadi adalah tiba-tiba mereka yang dari umat lain menanyakan, apa yang Anda bisa jelaskan dalam hal ini dalam Bhagavad Gita? Yang mereka menanyakan itu yang tentang yang bisa kita ambil poin yang baiknya dalam hal ini seperti itu. I could feel that this youth, the students are open to understand the concept, understand the idea, and if the youths are able to accept, like to have a broad mind, then the future of the country is very bright. Dan tentu saja saya melihat di sini adalah bagaimana pemuda-pemuda kita bisa memahami, dan dalam hal ini pemahaman yang lebih dalam lagi sebenarnya dalam hal ini. Dan jika para pemuda ini mampu memahami hal-hal yang seperti ini, bagaimana mengetahui dalam berbagai cara sudut pandang, dalam berbagai perbedaan ini, maka yang dipastikan negara kita akan menjadi negara yang punya masa depan yang sangat cerah, karena semuanya akan mendapatkan manfaat dari luar biasa ini, itu banget. Dari awal kita bahas terkait apa sih manfaat manusia hidup di dunia ini, gimana kita mengontrol diri sendiri ya, betul, indera kita dari hawa nafsu, terus gimana kita memberikan manfaat ke orang lain, kemajemukan di Indonesia seperti apa gitu. Dan ini disampaikan sama orang luar ya. Kita sendiri kadang lupa gitu, memahami budaya kita sendiri seperti itu. Ya, satu lagi nih, mungkin ada yang ingin disampaikan Mr. Robin, mungkin Mr. Robin. What kind of message you want to say? Yes, thank you, Pak. In life, there will always be problems and difficulties. Tentu saja dalam kehidupan selalu akan ada masalah dan kesulitan dalam kehidupan. So we cannot run from that. Jadi kita tentu tidak bisa lari terus dalam masalah dan juga kesulitan. But we should understand that if there is a problem, there is a solution. Dan kita harus menyadari bahwa setiap ada masalah pasti ada solusinya. In mathematics, we have this question in the exam. Right? This is the question. So find solution. X plus y equal to this. Find the solution. Yeah. Jadi dalam matematik itu juga ada, jika ada satu masalah, Anda harus mendapatkan solusinya dalam hal ini. Seperti X plus Y sama dengan apa, Anda harus menjawabnya. So we cannot say that this problem does not have a solution. We cannot say X plus Y it has no answer. We cannot say answer is there. Ya, jadi itu dijelaskan. Kalau sudah dalam perhitungan matematik, Anda tidak bisa mengatakan kalau tidak ada jawabannya X sama Y ini, Anda harus pasti ada. Maybe we cannot see or we cannot understand the solution right now. Ya, mungkin dalam hal ini mungkin kita tidak mampu melihat solusinya pada saat kita dalam masalah tersebut. So we should understand that any problem in life, all problems is dependent on the solution. Ya, jadi kita harus juga memahami semua masalah yang terjadi itu tergantung dari penyelesaian yang kita lakukan. Problem cannot exist without a solution. Ya, jadi sebenarnya tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada solusi. So the one main purpose of human life is to find the solution to all problems. Dan tentu saja salah satu tujuan kehidupan kita sebagai manusia ini adalah bagaimana mendapatkan solusi untuk masalah yang kita hadapi. So if we take the teachings of both science and spirituality together, then it helps us to find better solutions. Ya, jika kita mampu menggabungkan antara dua ini, sains dan spiritualitas, maka kita akan mencapai solusi yang sangat lebih baik daripada sebelumnya. And be happy in life. Dan kemudian tidak lupa berbahagialah dalam menjalani kehidupan. That is the purpose of our existence. Dan itulah tujuan kita ada di dunia untuk menjadi bahagia. But happy, we cannot be happy alone. Tapi sayang, kita tidak boleh bahagia sendiri. Tidak mungkin bahagia sendiri. So if everyone happy, then we are happy. Jika semuanya berbahagia, kita juga akan bahagia. Terima kasih Mr. Robin sudah datang mampir ke kantor Jawa Radar Bujugoro. Mr. Mari juga terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih banyak, matur nuwun. Sami-sami.
lancar untuk acaranya selanjutnya kali Liga Indonesia. Terima kasih Pak. Semoga konten kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman muda di Bojonegoro dan Indonesia gimana hidup bahagia. Tonton terus konten Radar Bojonegoro di YouTube, di IG. Jangan lupa baca terus koran kita akan sajikan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.